Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Sudah siap dan semangat ya untuk belajar bersama Pak Purwana? Kali ini kita akan belajar pembelajaran yang kedua dari tema 4, subtema 1. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Anak-anak sahabat SD, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan olahraga bela diri pencak silat. Olahraga bela diri pencak silat bermanfaat untuk menjaga kesehatan organ tubuh, termasuk organ peredaran darah. Selain untuk berolahraga, pencak silat juga termasuk salah satu olah seni. Dalam melakukan beberapa gerakan, atlet pencak silat sering menggunakan iringan musik atau lagu yang bersemangat. Musik atau lagu yang bersemangat biasanya memiliki tangga nada diatonis mayor. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang tangga nada. Kali ini kita akan mengulangnya kembali. Tangga nada merupakan urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada merupakan bagian terpenting dalam seni musik. Secara umum, tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Tangga nada diatonis merupakan tangga nada yang mempunyai dua jarak tangga nada, yaitu 1 dan setengah. Tangga nada diatonis dibagi menjadi dua macam, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor merupakan tangga nada yang susunan nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Berikut ini merupakan ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Bersifat semangat, bersifat gembira. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Contoh lagu yang bertangga nada diatonis mayor antara lain Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, Garuda Pancasila, dan lain sebagainya. Tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor merupakan tangga nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Berikut ini merupakan ciri-ciri tangga nada diatonis minor. Bersifat kurang semangat, bersifat sedih. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan a. Contoh lagu yang bertangga nada diatonis minor antara lain Syukur, Himne Guru, Gugur Bunga, dan lain sebagainya. Kita dapat mengungkapkan perasaan melalui sebuah lagu. Selain itu, kita juga dapat mengungkapkan perasaan kita melalui sebuah pantun. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengenal pantun.
Pantun merupakan jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Sekarang kita akan mempelajari tentang ciri-ciri pantun. Perhatikan pantun berikut ini. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Dari pantun tersebut dapat kita lihat ciri-ciri pantun antara lain sebagai berikut. Pantun terdiri atas 4 baris. Pantun terdiri atas sampiran dan isi. Tiap baris pada pantun terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Pantun menggunakan bunyi akhir atau sajak dengan pola ABAB. Itulah beberapa ciri-ciri dari pantun. Pantun dapat digolongkan menjadi 3 macam sesuai siklus kehidupan atau usia manusia, yaitu sebagai berikut. Pantun kanak-kanak. Pantun kanak-kanak merupakan pantun yang menggambarkan kehidupan anak-anak untuk menunjukkan kegembiraan atau kesedihan mereka. Pantun kanak-kanak mengandung petuah atau nasihat agar anak menjadi manusia yang lebih baik. Perhatikan contoh pantun kanak-kanak berikut ini. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh, hati senang, tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Pantun muda. Pantun muda adalah pantun yang menggambarkan kehidupan anak muda, meliputi perkembangan atau perjuangan dalam mencapai sesuatu. Berdasarkan isinya, pantun muda biasanya merupakan pantun nasib, pantun perkenalan, dan lain sebagainya. Perhatikan contoh pantun muda berikut ini. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Pantun tua. Pantun tua merupakan pantun yang menggambarkan karakter orang tua sehingga syarat akan nasihat atau petuah. Berdasarkan isinya, pantun orang tua biasanya merupakan pantun agama, pantun adat, pantun nasihat, pantun jenaka, dan sebagainya. Perhatikan contoh pantun tua berikut ini. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Pantun bisa dikatakan sebagai seni merangkai kata. Kejadian sehari-hari dapat diungkapkan dengan pantun. Kondisi manusia susah, senang, sehat, dan sakit juga dapat dituliskan melalui pantun. Kondisi tubuh manusia yang sehat diantaranya adalah peredaran darahnya lancar. Selain itu, organ peredaran darahnya tidak ada gangguan. Pada pembelajaran 1, kita sudah mengenal organ peredaran darah pada manusia. Bagaimana dengan organ peredaran darah hewan? Mari kita pelajari organ peredaran darah dan sistem peredaran darah pada hewan. Seperti halnya manusia, semua hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Peredaran darah pada hewan berfungsi membawa cairan ke seluruh tubuh,
baik itu berupa darah maupun hemolimfa. Darah mengalir dalam pembuluh darah dan hemolimfa mengalir ke dalam rongga tubuh. Hemolimfa merupakan cairan berisi sel darah atau hemosit. Sistem peredaran darah hewan avertebrata. Sistem peredaran darah pada hewan avertebrata dibedakan menjadi dua macam, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah terbuka. Pada sistem peredaran darah terbuka, darah ataupun hemolimfa dialirkan tidak melalui pembuluh, tetapi langsung dialirkan ke dalam rongga tubuh, dan cairan lainnya tidak selalu diedarkan melalui pembuluh darah. Sistem peredaran darah terbuka dapat dijumpai pada hampir semua jenis moluska dan arthropoda. Sistem peredaran darah pada moluska. Alat peredaran darah moluska terdiri atas jantung dan pembuluh darah yang masih sederhana. Contoh moluska adalah siput. Jantung siput terdiri atas atrium atau serambi dan ventrikel atau bilik yang terletak di dalam rongga perikardial. Jika jantung berdenyut, darah akan terpompa keluar menuju rongga perikardial atau sinus terus menuju ke jaringan. Sirkulasi darah pada siput diawali dengan darah dipompa dari jantung, mengalir melalui sinus menuju jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh, darah kembali lagi ke jantung. Sistem peredaran darah pada arthropoda. Alat peredaran darah arthropoda atau serangga terdiri atas jantung dan arteri. Jantung disebut jantung pembuluh. Darah dan cairan tubuh serangga disebut hemolimfa. Salah satu contoh serangga adalah belalang. Sistem sirkulasi yang dimiliki belalang tidak mengangkut oksigen dan karbon dioksida karena hemolimfa belalang tidak mengandung hemoglobin, tetapi mengandung hemosianin. Dengan demikian, darah arthropoda hanya mengedarkan sari makanan. Oksigen dan karbon dioksida diedarkan melalui sistem trakea yang memungkinkan oksigen dari lingkungan dapat mencapai jaringan. Arah aliran darah pada serangga yaitu bila jantung pembuluh berdenyut, hemolimfa terpompa, mengalir melalui arteri, dan masuk rongga tubuh. Masuk jaringan-jaringan tubuh tanpa melalui pembuluh-pembuluh kapiler. Dari jaringan-jaringan tubuh akan kembali masuk ke jantung, pembuluh melalui ostium. Sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup merupakan sistem peredaran yang darahnya mengalir ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh. Hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup adalah cacing. Cacing tanah memiliki sistem peredaran darah tertutup yang sederhana. Darah cacing tanah mengandung hemoglobin yang terlarut dalam plasma darah dan berfungsi mengangkut oksigen. Ada 3 pembuluh darah pada cacing tanah, yaitu pembuluh darah punggung, pembuluh darah perut, dan pembuluh darah samping. Pembuluh darah samping pada segmen ke-7 sampai ke-11 terdiri atas 5 pasang lengkung aorta. Kelima pasang lengkung aorta inilah yang dianggap jantung cacing. Arah aliran darah pada cacing tanah yaitu jika jantung dan pembuluh punggung berdenyut, darah akan mengalir menuju pembuluh perut dan pembuluh kapiler.
Oksigen yang diserap kulit cacing secara difusi akan memasuki kapiler dan diikat hemoglobin yang akan menuju pembuluh punggung untuk dipompakan ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah hewan vertebrata. Sistem peredaran darah yang lebih kompleks terdapat pada hewan vertebrata. Pusat peredaran darah vertebrata adalah jantung. Sistem peredaran darah Pisces. Sistem peredaran darah Pisces atau ikan disebut peredaran darah tunggal karena darah hanya satu kali melewati jantung. Ikan memiliki jantung yang terbagi menjadi dua ruang, yaitu atrium atau serambi yang berdinding tipis dan ventricle atau bilik yang berdinding tebal. Berikut ini merupakan arah aliran darah pada ikan. Sistem peredaran darah amfibi. Sistem peredaran darah amfibi atau katak disebut peredaran darah ganda karena dalam satu kali peredarannya darah melewati jantung dua kali. Jantung katak terdiri atas dua buah serambi yang berdinding tipis dan sebuah bilik. Pada masa larva atau berudu, sistem peredaran darahnya menyerupai ikan. Setelah metamorfosis menjadi katak, sistem peredaran darah mengalami perubahan yang sesuai untuk kehidupan di lingkungan darat. Alat peredaran darah katak terdiri atas jantung, pembuluh nadi, kapiler, dan pembuluh balik. Jantung katak terdiri dari 3 ruang, yaitu 2 serambi, atrium kanan dan atrium kiri, dan 1 bilik atau ventricle. Berikut ini merupakan arah aliran darah pada katak. Sistem peredaran darah reptil. Sistem peredaran darah reptil merupakan peredaran darah ganda. Reptil mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruangan, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Antara bilik kanan dan bilik kiri dibatasi oleh sekat yang belum sempurna sehingga masih dapat terjadi percampuran darah. Khusus pada jantung buaya, pada sekat antar ventrikel terdapat lubang kecil yang disebut foramen Panizae. Foramen Panizae berfungsi sebagai berikut: memungkinkan distribusi oksigen yang cukup ke alat pencernaan, memelihara keseimbangan tekanan cairan di dalam jantung pada waktu menyelam. Berikut ini merupakan arah aliran darah pada reptil. Sistem peredaran darah Aves. Sistem peredaran darah Aves atau burung merupakan peredaran darah ganda. Jantung burung terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Sekat antar ventrikel kanan dan kiri sudah sempurna sehingga tidak terjadi percampuran darah. Berikut ini merupakan arah aliran darah pada burung. Demikian pembelajaran 2 dari tema 4 subtema 1. Untuk mengukur pemahaman terhadap materi yang sudah kita bahas, kalian dapat mengerjakan latihan soal yang ada pada deskripsi video ini. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.